wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu guru hebat seluruh Nusantara, berjumpa lagi dengan saya Supiani dalam diklat kita kali ini, yaitu pembelajaran interaktif berbasis proyek. Untuk kegiatan yang kelima, ini tidak terasa ya, sudah di pertemuan terakhir kita akan membahas bagaimana merancang modul ajar sesuai dengan sintak pengembangan dari pembelajaran berbasis proyek. Jadi mungkin sebelum bagaimana kita membuat modul ajar, terlebih dahulu kita harus kenalan dulu nih. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu guru hebat ini sudah paham, tapi setidaknya kita ingatkan kembali apa sih sebenarnya modul ajar tersebut. Jadi modul ajar itu merupakan salah satu perangkat ajar yang kita gunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau modul ajar sama dengan RPP, ya bener banget. Jadi modul ajar itu pada dasarnya adalah sama dengan kalau yang di kurikulum sebelumnya adalah RPP. Namun ada sedikit perbedaannya, bahwa modul ajar ini memiliki komponen yang lebih lengkap. Maka orang sering menyebutnya bahwa modul ajar merupakan RPP yang lebih gemuk. Jadi modul ajar merupakan sebuah dokumen yang berisi ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan juga media pembelajaran serta asesmen yang kita butuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah kita buat. Jadi dari pengertian yang kedua ini kita tahu bahwa di dalam modul ajar minimal itu ada 3 komponen, yaitu ada tujuan, langkah-langkah, dan juga asesmen. Berarti sama dong dengan RPP waktu kita satu lembar, ya minimal ada 3 komponen tersebut, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan juga asesmen di dalamnya. Jadi karena kita menggunakan kurikulum merdeka, maka Bapak Ibu memiliki keleluasaan nih dalam merancang atau membuat modul ajar. Bapak Ibu bisa mengambil atau mengadopsi modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu juga boleh menyusun modul ajar itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu mau merancang sebuah modul ajar yang akan Bapak Ibu ajarkan dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ini kita akan menyesuaikan atau akan menyusun langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan sintak-sintak yang ada di PBL tadi, yang sudah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi ini alur penulisan dari modul ajar. Jadi di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan Bapak Ibu ada namanya capaian pembelajaran di dalamnya. Di dalam capaian pembelajaran nanti kita akan uraikan menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dari sinilah nanti dari tujuan pembelajaran dan alurnya nanti kita akan menyusun modul ajar yang mau kita buat. Boleh per tema, boleh per atau per lingkup materi juga boleh. Jadi seperti itu. Kemudian komponen modul ajar itu kan ada, tadi sudah disampaikan minimal itu ada 3, yaitu ada langkah-langkah, tujuan pembelajaran, dan juga asesmen. Namun ada yang komponen lengkapnya Bapak Ibu, komponen lengkap modul ajar. Jadi komponen lengkap modul ajar secara garis besar itu ada 3 bagian, yaitu ada komponen modul ajar yang merupakan fase dari CP-nya, kemudian jumlah jamnya, kemudian model pembelajarannya seperti apa, ada tujuan pembelajarannya, ada dimensi profil pelajar Pancasila yang mau kita kembangkan, dan ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat yang mau kita sajikan. Kemudian komponen detail modul ajar per pertemuan. Itu ada bahan ajarnya, bagaimana pemahaman bermaknanya, ada pertanyaan pemantiknya, ada indikator keberhasilan dalam pembelajaran tersebut, kemudian ada asesmen, sarana prasarana, serta rencana kegiatan. Di rencana kegiatan ini nanti harus kelihatan nih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menyusun ingin merancang pembelajaran berbasis proyek.
Kemudian di lampiran-lampiran. Nah, lembar aktivitas siswa juga nanti akan kelihatan nih apa saja alat dan bahan saat Bapak Ibu merancang pembelajaran berbasis proyek. Kemudian ada rubrik penilaiannya. Nah, berarti rubrik penilaiannya adalah untuk penilaian observasi. Bapak Ibu memantau bagaimana mereka melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Kemudian bahan ajar yang relevan. Kemudian kalau tadi kita sampaikan, selain komponen lengkap, ada komponen wajib yang namanya modul ajar. Jadi komponen wajib modul ajar secara garis besar itu ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan juga asesmen dan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu hanya membuat modul ajar seminimal mungkin atau komponen yang paling minim, ya sudah, nggak apa-apa, benar. Jadi jangan kita merasa harus membuat sebuah modul ajar yang lengkap seperti komponen tadi, tidak. Jadi Bapak Ibu boleh kok menyusun yang namanya modul ajar hanya 3 komponen wajib itu saja terpenuhi, boleh. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya, setiap pembelajaran itu kelihatan sintaknya seperti apa kalau Bapak Ibu menerapkan PJBL, kemudian asesmennya nanti seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu memang ya minimal yang standar wajibnya ini ada 3 komponen, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau yang lengkap itu lebih bagus lagi. Nah, jadi seperti itu. Di tengah-tengahnya antara wajib sampai lengkap, di tengah-tengahnya juga ya boleh juga, benar juga. Misalnya ada sebagian komponen tidak terpenuhi, ya nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah harus kita paksakan dengan harus lengkap selengkap-lengkapnya, tidak. Kalau bisa lengkap bagus, namun kalau nggak bisa lengkap jangan pula sangat gara-gara nggak bisa menyusun modul ajar nggak lengkap terus kita tidak membuat, itu yang salah kaprah nantinya. Oke ya Bapak Ibu, jadi ada beberapa teknik untuk memodifikasi. Tadi kan sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, kita boleh kok memodifikasi modul ajar yang ada di PMM. Jadi teknik untuk memodifikasinya, yang pertama nih Bapak Ibu, silahkan tentukan tujuan pembelajaran kita dulu. Dari CP yang ada, kita tentukan ATP yang sesuai dengan karakteristik murid kita, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian setelah kita lihat TP yang kita punya, maka kita akan melihat modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, kita ambil yang paling mirip karakteristiknya dengan satuan pendidikan kita. Baru kita akan menyusun yang namanya desain pembelajaran, akan melaksanakan bagaimana pembelajaran dan melakukan refleksinya. Jadi di langkah-langkahnya boleh yang kita modifikasi. Misal nih, modul ajar yang ada di platform Merdeka Mengajar belum ada kegiatan berbasis proyeknya. Misalnya langkah-langkahnya mungkin adalah langkah-langkah jigsaw atau PBL, atau misalnya atau misalnya juga mungkin scientific atau inquiry, bisa Bapak Ibu modifikasi menjadi pembelajaran berbasis proyek. Pastinya langkah-langkahnya juga berbeda, walaupun mungkin alat dan bahan mungkin akan ada beberapa yang mungkin berbeda seperti itu. Jadi kita modifikasi, nggak jadi masalah Bapak Ibu ya. Kemudian proses perkembangan, yang kedua itu menyusun desain udah tadi ya. Yang ketiga adalah proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik siswanya. Jadi apa yang kita lakukan harus mendukung kompetensi dan karakter peserta didik kita. Kemudian pembelajaran dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan juga budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Jadi ingat Bapak Ibu, kemitraan itu sangat penting dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kita harus bisa memberdayakan masyarakat, orang tua, dan lingkungan sekitar kita untuk bisa kita jadikan mitra dalam pembelajaran. Oke? Kemudian pembelajaran harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Jadi kita harus bisa mengarahkan kepada siswa kita bagaimana kehidupan ke depannya, bagaimana kita membawa mereka, mengingatkan ke mereka bahwa kehidupan ke depannya itu tidaklah semudah yang apa yang mereka kira. Kehidupan ke depan akan banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, maka kita harus bisa menyesuaikan diri untuk itu. Jadi kita harus bisa menanamkan bagaimana masa depan yang
sebenarnya itu akan mereka hadapi. Nah, ya. Jadi ini tadi hal-hal yang harus Bapak Ibu perhatikan saat Bapak Ibu memodifikasi modul ajar. Yang pertama harus selaras atau setidaknya ATP yang mereka buat itu harus mirip dengan ATP-nya kita. Kemudian apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik kita. Nah, itu dia, kita harus selaraskan tadi dengan ATP yang sudah kita susun, kemudian kita lihat lagi kondisi satuan pendidikan kita dan karakteristik murid kita gimana. Kemudian kita lihat lagi apakah sarana dan prasarananya di sekolah kita itu tersedia atau tidak. Kemudian yang keempat, apa ada yang perlu kita modifikasi. Kalau misalnya ada yang tidak cocok, ada yang mungkin tidak pas, boleh kita ganti atau boleh kita modifikasi. Jadi seperti itu. Kalau misalnya sudah kita cari-cari tidak ada yang pas dengan kitanya semua, ya udah Bapak Ibu susun aja deh. Nah, kita jadikan contoh yang ada sebagai panduan. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang ini kita bisa melihat salah satu contoh modul ajar yang matematika yang disusun oleh guru di sekolah kami. Nah, ini ya, ada informasi umum, di sini ada nama, jenjangnya, fasenya, topiknya, kata kuncinya, pengetahuan prasyaratnya apa, alokasi waktunya, ada jumlah jam pelajaran, model pembelajarannya seperti apa. Ini metode pembelajarannya ada discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Jadi ibu tersebut ini dalam ini kan ada mengenai bilangan bulat. Jadi bilangan bulat beliau lakukan ada PBL, ada PJBL, ada discovery. Jadi bisa ketiga-tiganya kita terapkan. Kalau misalnya mau kita, pastinya kan ada untuk apa kita mencari tahu, kemudian bisa jadi ketiga-tiganya kita terapkan atau bisa salah satu dari ketiganya bisa kita terapkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian sarana dan prasarananya ada ruang kelas, laptop, proyektor, printer. Kemudian targetnya ada yang reguler, ada yang dengan hambatan belajar atau dan ada yang cerdas istimewa. Berarti beliaunya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Daftar pustakanya tinggal dilihat buku yang Bapak Ibu gunakan itu apa penerbitnya. Baru komponen intinya ini ada rasionalisasi, kemudian uraian materi ajarnya, kemudian rencana asesmennya seperti apa. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Baru di sini di langkah-langkah ini harus kelihatan Bapak Ibu apa model pembelajaran yang dilakukan, model pembelajaran apa yang diterapkan. Kalau pembelajaran berbasis project, berarti langkah-langkah pembelajarannya harus kelihatan nih, sintak-sintak yang ada di pembelajaran berbasis project. Seperti itu. Oke, baik, ini tadi ya contohnya. Jadi di lampiran ada lembar kerja siswa, kemudian ada untuk tugas kelompoknya, ada tugas mandirinya, jadi seperti itu. Kemudian ada asesmen, lampiran untuk asesmennya ya. Kemudian ada rekap portofolio dan seterusnya. Nih penilaian, tes tertulis dan sebagainya. Jadi di lampiran-lampiran itu tinggal kita lampirkan. Misalnya kita mau perlu nih ada video pembelajaran, ya silahkan ditampilkan video linknya misalnya seperti itu. Atau misalnya kita sudah buat PPT, ya sudah kita tampilkan. Atau misalnya kita membuat sebuah blog atau tulisan atau artikel yang sudah kita susun bagaimana sih materi ajar yang mau kita sampaikan. Jadi mudah banget ya Bapak Ibu, tinggal kita tuliskan di lampiran. Atau mungkin tulisan kita dalam bentuk apa ya, dalam bentuk bisa kita sampaikan di misalnya mau di print out, boleh kita lampirkan juga di pembelajaran modul aja yang Bapak Ibu susun tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu penyampaian materi kita pada hari ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu tanyakan di grup. Kemudian kalau sudah saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.